puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini minggu pertama 4 Juli 2021 kita tidak ibadah di gereja, tetapi kita ibadah secara online. Tetapi saya yakin Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Saya pakai baju ini, saudara, bukan gagah-gagahan, tetapi ini adalah baju Satgas Protokol Kesehatan. Saudara dan saya perlu dan wajib ikut membantu perintah menegakkan kesehatan demi kebaikan kita semua. Hari ini saya ajak Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan aku senantiasa memandang, dalam bahasa Inggris adalah I constantly put my trust in God. Aku secara terus-menerus, secara berkesinambungan, secara tidak terputus-putusnya menaruh rasa percayaku, menaruh kepercayaan imanku kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua dikatakan Allah ada di sebelah kanan kita, berdiri, Dia menyediakan dirinya. Tinggal kuncinya adalah pada saudara dan saya, mau memanggil Allah atau tidak. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, mau mendesak Tuhan atau tidak untuk Tuhan mendekat kepada kita. Kuncinya ada pada saudara dan saya. Kata tangan kanan atau di sebelah kanan, Alkitab melukiskan beberapa banyak hal. Yang pertama, saudara, kata kanan berbicara tentang kebenaran. Saudara, kanan berbicara tentang kebenaran, hal yang baik, hal yang benar, hal yang terpuji. Kalau saudara dan saya mau mengundang Allah, mau mendesak Allah, firman Tuhan yang disampaikan di bulan waktu, mendesak Allah untuk Dia ada di sebelah kita. Satu, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup tidak bercela. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, kata kanan berbicara tentang kepercayaan. Mungkin kita sering mendengar kata-kata begini, saudara. Dia ini tangan kanannya itu, dia tangan kanannya wali kota, dia tangan kanannya bupati, dia tangannya gubernur, dia tangan kanannya presiden, dia tangan kanannya pemimpin perusahaan. Saudara, berarti adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya, saudara, dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka dan duka, Dia ada di sebelah kita. Dia menolong kita, menolong saudara dan saya. Demikian juga Allah. Kalau kita tempatkan Dia sebagai yang dipercaya, iman kita kepada Dia, Dia ada setiap saat, baik dalam suka, baik di dalam duka. Dia ada bersama-sama kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kata kanan berbicara tentang kuasa, power. Tangan kanan Allah, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat 16 berbunyi begini, umur panjang ada di tangan kanannya. Artinya apa, saudara? Saat ini kalau saudara dan saya menaruh Dia pada posisi tangan kanan, sebelah kanan kita, karena Dia sudah bersedia ada di situ, tinggal saudara menjawil atau mendesak Tuhan. Tuhan, Engkau ada di sebelah kananku. Kenapa, saudara? Dia di tangan kanannya, di tangan kanan yang kita percaya itulah kehidupan saudara dan saya, kehidupan masa depan, rezeki ada di tangan kanannya saudara dan saya, yaitu tangan kanan Allah. Tetapi kuncinya adalah taruh Allah itu di sebelah kanan kita, di sebelah kanan kita sebagai yang kita percaya, tidak ada yang lain, saudara-saudara. Dalam Injil Markus 16, saudara, dalam Injil Markus 16 pasal 19 dan Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa, saudara? Menjadi kepercayaan Allah Bapa. Segala kuasa Allah sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kuncinya sekarang, saudara, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, yang tidak bisa saudara dan saya lihat dengan mata jasmani, tidak bisa kita dengar secara fisik, tidak bisa kita jamah secara fisik. Apalagi di tengah masalah pandemi seperti ini, saudara, seolah-olah kehilangan harapan. Siapapun tidak bisa menolong, saudara-saudara. Hari ini tempat saya bekerja harus tutup, saudara, selama sampai 20 Juli. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita peduli kepada protokol kesehatan. Apa dampaknya? Kita semua berdampak. Nafkah kita, penghasilan kita berkurang. Tetapi sudah di tengah ketidakmampuan, di tengah tidak ada harapan, di tengah manusia yang lain dan orang yang lain tidak bisa menolong. Satu, saudara, Dia Allah Bapa, Allah yang dalam Yesus Kristus itu berdiri, standby, available di sebelah kanan kita, yang sering tidak kita sadari. Tinggal kita katakan, Tuhan, Engkau yang ada di sebelah kananku. Kita jawil Dia, kita rangkul, bahkan kita desak. Seperti firman Tuhan minggu lalu, kita desak Tuhan untuk tetap ada di situ sebagai yang kita percaya, sebagai yang kita percaya menjadi
penghidup kita, sebagai yang kita percaya berkuasa berdaulat atas segala hidup dan masa depan kita, dan sebagai yang kita percaya yang melindungi kita karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, menolong saudara dan saya. Saudara, pandemi tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Di tengah ketidakpastian dunia, saudara-saudara, mari saudara, saya pun seling lemah, tidak ada bedanya dengan saudara semua. Saya manusia biasa, hamba Tuhan yang besar pun manusia biasa, tidak jarang hamba Tuhan. Dan juga saya lemah. Karena apa saudara? Ada kalanya pikiran kita, hati kita, perasaan kita yang bermain. Kita lupa bahwa dia ada di sebelah kanan kita setiap saat. Dan kita sering melupakan dia. Kita sering mengabaikan dan mengacuhkan dia, ya Tuhan Allah Bapa kita yang sangat setia. Dan saat ini saudara, di tengah pandemi yang kedua kalinya, di tengah ketidakpastian saudara, harapan cuma satu, Yesus Kristus. Dia berdiri di sebelah kanan saudara dan saya sebagai Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam Mazmur 16 ayat 11, kelanjutan dari pasal ayat yang ke-8 tadi, bunyinya demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, waktu kita menyadari dan waktu kita menyadari Allah ada di sebelah kanan kita, dan kita mengambil dia, kita memberikan kode, kita meraih dia, bahkan kita mendesak dia untuk dia selalu ada di sebelah kanan kita, yang artinya fokus kepercayaan kita, iman kita kepada dia. Saat itulah janjinya saudara, dia memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dia saudara yang menuntun saudara dan saya melewati lembah-lembah yang penuh kesukaran. Dia yang menuntun saudara dan saya. Dia yang menjadi saudara-saudara penunjuk jalan di depan, membawa ke saudara ke dalam saya ke dalam jalan yang benar, bukan ke dalam jalan yang rusak atau jalan yang membawa petaka atau maut. Dia yang menuntun saudara dan melindungi saudara dan saya. Dan di hadapanmu, di dalam dia ada sukacita. Mungkin saat ini kita tertekan, bukan mungkin, tetapi semuanya termasuk saya. Tetapi saudara, waktu kita ingat bahwa hidup kita ada di tangan kanannya, umur panjang ada di tangan kanannya, berarti hidup dan nyawa saudara dan saya di tangan kanan kita. Kita sukacita sekalipun di tengah-tengah ancaman yang mengancam hidup saudara dan saya. Ada sukacita yang terakhir. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tanganmu ada damai sejahtera. Di tangan kananmu ada kecukupan. Engkau yang mencukupi. Engkau tidak akan membiarkan. Engkau tidak akan membuat kita melimpah-limpah. Tuhan tidak akan membuat saudara dan saya mungkin kaya raya, tetapi dia mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Di akhir firman Tuhan ini, kembali lagi saya himbau, mari kita patuhi protokol kesehatan. Mari kita memakai masker double di tengah saat ini. Mari kita jauhi kerumunan. Mari kita mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Dan tidak keluar rumah bila tidak diperlukan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Makan makanan yang bergizi. Jangan begadang malam. Jangan melakukan aktivitas yang membawa dampak yang tidak kita inginkan. Tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu, buat kebaikan dan anugerahmu, kasih setiamu yang tidak pernah bersudahan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat GPDI Kebon Agung, mulai anak kecil hingga orang tua dan Bapak Ibu Gembala, dimanapun mereka berada, dengan berkat-berkat khusus daripadamu, berkat melimpah, kekuatan, damai sejahtera, perlindungan, pembelaan daripadamu. Dan secara khusus kami membawa doa untuk Bapak Mesdi dan sekeluarga. Tuhan berikan kekuatan, berikan ketabahan, damai sejahtera, penghiburan, kecukupan, karena Engkau sudah panggil kembali Ibu Mesdi dalam tangan kasih kemuliaan-Mu. Kami ucap syukur Bapak, dan kami akan percaya berkat-Mu melimpah atas seluruh umat-Mu GPDI Kebon Agung, dengan proteksi daripadamu, penyertaan, perlindungan daripadamu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.